Saudara, satu persatu fakta di balik kasus pembunuhan berencana Barada Eliezer terkuak. Dari rekaman CCTV hingga pengakuan dari para tersangka dalam kasus ini menunjuk pada peran Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua telah menyeret puluhan anggota Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan sudah 63 anggota polisi yang diperiksa Inspektorat Khusus Polri. Kapolri, oleh karenanya Itsus juga melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang ya, 63 personil Polri ya. Dari 63 ini sudah dirumuskan sama Itsus, 36 diantara sebagai terperiksa. Dan juga ditempatkan di tempat khusus. Ini nanti juga bekerja secara paralel Itsus dengan penyidikan. Satu persatu temuan terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua, ajudan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo terkuak. Dari CCTV hasil investigasi harian Kompas, pada Jumat 8 Juli 2022 terlihat aktivitas di rumah pribadi Ferdi Sambo yang masuk rumah pribadi. Terlihat pada pukul 19.29, Ferdi Sambo masuk rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Jakarta. Kemudian pada jam 15.41 terlihat dari rekaman CCTV istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, masuk rumah. Putri Chandrawati memakai sweater hijau dan celana legging hitam masuk rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Jakarta. Diikuti para ajudan yang memasukkan barang ke dalam rumah. Termasuk di dalamnya Brigadir Yosua yang mengenakan kaos putih dan celana jeans biru. Pukul 15.46, rekaman CCTV menunjukkan Brigadir Yosua melakukan tes PCR. Setelah melakukan tes PCR, Yosua keluar dari rumah pribadi Ferdi Sambo. Tak berselang lama, Barada Eliezer juga melakukan tes PCR. Pada jam 17.05 terlihat Putri Chandrawati keluar dari rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Jakarta. Masih dengan pakaian yang sama, sweater hijau dan celana hitam. Pada pukul 17.10 terlihat dari rekaman CCTV, Ferdi Sambo keluar dari rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Jakarta. Sementara pada pukul 17.23 terlihat Putri Chandrawati kembali ke rumah di Jalan Saguling 3, Jakarta. Namun kali ini Putri sudah berganti pakaian dengan setelan piyama hijau. Bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J. Pembunuhan berencana Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022, terjadi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 5 sore, Irjen Ferdi Sambo bersama sopir dan 2 ajudannya menemui Yosua. Tak lama berselang, Irjen Ferdi Sambo diduga langsung memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua menggunakan senjata api jenis Glock 17 milik Brigadir Ricky Rizal. Setelah Brigadir Yosua tewas, Irjen Ferdi Sambo berdasarkan keterangan tim Sus Polri menembakkan senjata milik Brigadir Yosua ke dinding sebagai alibi seolah-olah terjadi aksi baku tembak. Saat diketahui meninggal di TKP, Irjen Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya untuk membersihkan noda darah Brigadir Yosua. Yang terakhir, Irjen Ferdi Sambo diduga turut memerintahkan ajudannya mengambil rekaman video CCTV di lokasi kejadian dan sekitar rumahnya. Salah satu yang diduga terlibat dalam kasus ini adalah istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mendesak polisi segera menetapkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Berpura-pura melakukan obstruction of justice juga, persekongkolan jahat juga atau perbuatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka. Demikian juga yang lain-lainnya itu yang menghalang-halangi penyidikan maksudnya, yang merusak barang bukti, yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka. Jangan hanya dikenakan kode etik, itu intinya. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menduga ada desakan pihak lain kepada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, untuk mengajukan perlindungan LPSK. Kami juga ragu-ragu apakah Ibu P ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang permohonan tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai dirindung LPSK. Polisi harus segera memeriksa semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua.
termasuk pihak-pihak yang diduga menghalangi proses penyidikan kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, rekayasa fakta di balik kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua makin terkuak. Irjen Verdi Sambo merekayasa seluruh jalannya peristiwa pembunuhan itu. Kini penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua meminta polisi juga memeriksa dan menetapkan istri Verdi Sambo sebagai tersangka. Bagaimana mengungkap lebih jelas peran Verdi Sambo dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto dan penasihat hukum Barada Eliezer Roni Talapesi. Juga ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Ada desakan, saya ke Bung Wahyu dulu. Ada desakan dari pengacara keluarga Brigadir Yosua yang menyatakan bahwa sudah selayaknya istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terjerat. Bisa dari laporan palsu, bahkan bisa lebih dari itu terkait dengan pembunuhan berencana. Komentar Anda, Bung Wahyu. Jadi begini Mas Aiman, Ya. kami Kompolnas melihat yang dilakukan oleh penyidik sudah on the track. Soal kuasa hukum dari almarhum Yosua berharap seperti itu, saya kira sah saja. Yang penting apa yang dilakukan itu sesuai dengan konstruksi hukum, kemudian penyidik juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Itu bagi kami, karena sampai sejauh ini kami melihat apa yang dilakukan oleh penyidik masih on the track. Oke. Dan tidak ada masalah. Saya bertanya dulu Bung Wahyu, pasal laporan palsu itu delik murni atau delik aduan? Kalau saya Pengetahuan Anda? Saya bukan ahli hukum ya Mas Oke. Aiman, bukan ahli hukum, tetapi apa yang menjadi tuntutan dari kuasa hukum itu dan sekarang sudah bersurat, saya kira tinggal ini penyidik meresponnya bagaimana. Iya, sepengetahuan saya itu delik murni, artinya tidak perlu ada aduan. Artinya begini, saya ingin bertanya, harusnya kan langsung diproses. Ya Betul ya? harusnya, tapi penyidik kan sudah punya strategi dan kami nggak bisa intervensi ke sana. Saya kira penyidik sudah punya tahapan-tahapan dan dengan sekarang tahapannya Verdi Sambo sudah sebagai tersangka, saya kira penyidik sudah punya agenda, apalagi ada perintah dari Bapak Kapolri untuk akselerasi ini, dan itu sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pak Irwasum, Komjen Budi Agung, agar tim maraton. Jadi kita melihat apa yang harus kita dorong semuanya sudah berjalan. Oh, sebentar. Ada perintah dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Jenderal Listio, untuk mengakselerasi, untuk mempercepat semua proses ini. Bisa Anda jelaskan soal itu? Jadi begini. Ini belum diinformasikan nih. Ini baru informasinya nih. Sudah kami sampaikan di harian Kompas, sudah saya sampaikan. Jadi begini. Hari Jumat kemarin kami rapat Komisioner Kompolnas lengkap dengan Pak Irwasum selaku ketua tim ini, kan penjawabnya kan Pak Kapolri ketua tim. Beliau menyampaikan memang ada atensi khusus dari Bapak Kapolri untuk akselerasi ini, sehingga tim diminta kerja maraton. Nah, memang tidak ada tenggang waktu harus kapan segera, tetapi diharapkan untuk segera mungkin bisa maju ke kejaksaan, dan sekarang kan surat ke SPDP, surat kejaksaan sudah dikirim, SPDP sudah keluar. Ya. Jadi ini ada progres yang menurut saya signifikan. Soal nanti Bu Putri dipanggil dan tidak, itu penyidik saya kira sudah punya agenda untuk ini, saya kira Mas Aiman. Termasuk juga soal bersih-bersih di tubuh Polri. Oh ya, jadi kan itu kan sinergi. Kalau bersih-bersih di tubuh Polri, tentu itu nanti domainnya Kapolri, tetapi pelaksananya kan ASSDM. Kalau soal ini kan kasusnya tim sus, ini kan urusan pidananya. Kalau untuk yang etikanya kan itu Irsus, di mana Irsus itu di bawah Irwasum. Saya kira ini semuanya sinergi berjalan semua, dan Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri terus mengikuti ini terus, termasuk di tim sus kan kita dilibatkan, sehingga kita step by step kita mengikuti terus Mas Aiman. Ya. Saya sebelum ke Pak Bung Taufan untuk bicara soal kasus ini, tapi saya ingin tanya dulu. Banyak kemudian suara yang mengatakan di sana, di antara PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, kemudian juga Setara, bahwa setuju dengan bersih-bersih Polri, namun hati-hati dengan unsur politis yang mungkin terjadi dalam bersih-bersih Polri tersebut. Bagaimana Anda menanggapi ini? Apakah mungkin ada unsur politis untuk menggeser like and dislike, bukan berdasarkan merit system, bukan berdasarkan kemampuan, tapi suka atau tidak suka, musuh atau bukan, begitu? Ya, memang sejak awal kan kita melihat ada problem internal di dalam, sehingga kasus ini agak lamban pada awalnya.
Tetapi begitu Kapolri dengan cepat merespon itu, menonaktifkan, kemudian lewat jalur sidang etik dan sebagainya, maka sangat kelihatan sekali kan prosesnya menjadi sangat cepat kan beda dengan pada awal-awalnya. Artinya memang di internal ada problem ini yang Kapolri harus hati-hati karena di sana ini kan ada persoalan angkatan, ada persoalan merit system, ada persoalan ada yang sudah junior naik pangkat. Saya kira ini persoalan organisasi dan Kapolri saya kira sudah paham dengan para asistennya, SDM dan Wakapolri tentu bagaimana menata ini, tetapi Komponas mendorong ini momentum untuk bersih-bersih karena ini skala nasional yang sudah membuat Polri meskipun harus dibuka juga mungkin supaya juga transparan terkait dengan proses bersih-bersih polisi di sini supaya masyarakat juga mungkin bisa mengawal. Jadi yang mana secara logika memang benar dia bersalah atau dugaan bersalah, yang mana kemudian seolah-olah ada yang dicari-cari, begitu ya? Tentu yang mengawal nggak hanya Komponas, walaupun secara formal Komponas publik harus mengawal ini semua elemen masyarakat karena Polri ini kan institusi yang memang dibutuhkan masyarakat dan semuanya saya kira punya hak untuk mengawal, hanya porsinya tentu berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan proporsinya saya kira. Ya. Oke, baik, dan semua ini harus dilakukan secara transparan dan objektif, ini yang paling penting, jangan sampai kemudian ada hal-hal lain di luar itu. Sekarang semua mata menyorot Mas Aiman. Betul. Menyorot, ya. Baik, saya ke Bung Taufan. Bung Taufan, ini makin dalam dan makin terkuak meskipun juga peran-peran dari beberapa orang yang kemudian disebutkan sebelumnya semakin terkuak juga, termasuk juga Bu Putri Sambo, Putri Chandrawati yang kemudian dikatakan kenapa kalau seandainya pelecehan itu tidak ada, berarti kemarin yang waktu melaporkan soal pelecehan adalah laporan palsu. Ini kan hal yang kemudian juga mengemuka. Saya nggak tahu apakah Komnas HAM juga memeriksa soal ini. Ya, Mas Aiman, saya kira kasusnya semakin mengerucut ya. Jadi artinya sudah ada pengakuan tidak saja dari Saudara Richard atau Baradae itu, tapi juga dari RR, juga KM. Dan yang paling pokok adalah pengakuan dari Saudara FS. Kepada penyidik, terakhir kepada Komnas HAM, dia mengakui dua hal yang paling pokok. Bahwa dialah yang merancang pembunuhan itu. Itu diakuinya. Dan dia katakan karena dia marah atas satu peristiwa yang katanya terjadi di Magelang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengakui bahwa dia yang merancang atau menyusun skenario obstruction of justice itu. Dari merusak TKP, menghilangkan barang bukti, melakukan disinformasi, menyusun skenario supaya orang-orang mengikuti apa yang menjadi skenarionya. Itu diakuinya secara terbuka. Saya kira itu sudah jelas ya. Jadi kemudian yang jadi penting itu adalah memang peran Ibu PC, di mana perannya dia. Nah kalau soal dugaan pelecehan seksual itu kan yang kemudian dibatalkan oleh penyidik itu kan yang LP-nya itu terjadi di Duren 3 tanggal 8. Iya. Tapi kemudian sekarang diubah dengan satu pengakuan yang baru bahwa terjadinya tanggal 7 malam di Magelang. Saya kira kemarin penyidiknya sudah berangkat ke Magelang. Kita tunggu sajalah penyidik itu melakukan satu pendalaman. Juga sekarang ini Komnas dibantu Komnas Perempuan walaupun belum berhasil sepenuhnya ya untuk melakukan pendalaman-pendalaman. Oke, saya belum mendengar Pak Taufan. Ternyata tidak benar ya memang itu bisa masuk bagian dari obstruction of justice juga. Dan saya lupa tapi di KUHP ada memberikan kesaksian palsu itu juga ada tindak pidananya gitu. Betul. Saya belum mendengar bahwa Komnas HAM berangkat ke Magelang untuk memeriksa katakanlah CCTV dan lain sebagainya. Apakah ada rencana ke arah tersebut? Saya kira sudah cukuplah dengan penyidik ya. Kami kemarin koordinasi, ada Pak Irwasum, Pak Kapolri, Pak Kabintelkam, seluruh jajarannya itu kumpul bersama kita di Makobrimob itu setelah pemeriksaan atau sebelum pemeriksaan FS itu ya. Kita menyepakati bahwa Komnas HAM sudah harus mengakhiri tugasnya karena kami kan punya ranah yang khusus ya untuk membuktikan adanya pelanggaran hak asasi manusia, obstruction of justice itu juga bagian dari hak asasi manusia supaya tidak melanggar prinsip fair trial dan access to justice kan itu ya. Nah jadi dalam kesepakatan itu setelah pemeriksaan TKP kemarin, kemudian pemeriksaan Baradae di Barreskrim, maka tugas kami akan kami akhiri dengan kami akan membuat laporan lengkap mengenai seluruh peristiwa ini yang sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999 harus kami serahkan kepada Presiden dan DPR RI. Dan tentu saja
tidak juga dilarang untuk langsung juga kepada user, pada dalam ini Kapolri. Baik, terima kasih untuk Bung Wahyu. Nanti saya ke Pak Taufan dan ke Bung Roni akan saya lanjutkan selepas jeda azan maghrib berikut ini. Bung Albertus Wahyu Rudanto, terima kasih karena Anda harus bertugas di tempat lain. Terima kasih Bung Wahyu. Kita akan dengarkan saudara kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.